Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Semarang. Dengan fasilitator Ibu Valentina Purwasari Sediamudi dan pengajar praktik Ibu Pipit Afidah. Perkenalkan, saya Fitri Handayani dari SD Negeri Penawangan 1. Dan sebelah kanan saya ada Pak Alnizam Wahyu Pramana dari SD Negeri Prengsari 2. Dan sebelah kiri saya ada Pak Sutarsana dari SMK Negeri Pringapo 1. Kegiatan ini kami akan membuat tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 yang berisi coaching untuk supervisi akademik. Demikian perkenalan kami. Selamat siang Bu Fitri. Selamat siang Pak Mizan. Bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah sehat Pak Mizan. Alhamdulillah sehat. Bu Fitri, ini pastikan Bu Fitri akan melaksanakan coaching ya Bu ya? Iya. Sebelum Bu Fitri coaching, saya ingin ngobrol-ngobrol sama Bu Fitri dulu lah. Ngobrol-ngobrol beberapa pertanyaan. Bisa Bu? Bisa Pak, bisa sekali. Oke, jadi nanti ini Bu Fitri, nanti saya akan mengamati dulu Fitri dalam coaching ya. Jadi nanti apakah sesuai dengan berbagai macam kompetensi coaching ya, misalnya apakah alur ceritanya sudah sesuai, kemudian apakah sesuai dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, kemudian berpikir kreatif, dan juga bagaimana mengajukan pertanyaan berbobot dan mengembangkan kompetensi seperti itu ya Bu ya. Jadi nanti yang saya amati adalah begitu ya, berbagai ya. Terus kemudian Bu Fitri, mungkin sudah masuk ya Bu ya? Iya Pak, Ya, paham. sudah paham ya. Terus kemudian Bu Fitri, nanti akan coaching itu yang akan dikembangkan dari Bu Fitri apa yang akan dikembangkan? Jadi nanti kompetensi yang ingin saya kembangkan melalui coaching ini adalah kompetensi dari inti coaching itu sendiri Pak, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Ya, jadi itu yang akan dikembangkan Bu Fitri ya. Iya Pak. Tapi lebih spesifik lagi Bu, ini yang akan dikembangkan apa untuk nanti proses coaching tadi nanti? Ya, selain mendengarkan dengan aktif, saya juga akan mendengarkan kata kunci dari permasalahan coaching itu dan kemudian mengajukan bisa memberikan pertanyaan yang berbobot yang sesuai untuk menjawab dari permasalahan coaching itu. Jadi akan lebih spesifik ke Kata mendengarkan kunci. aktif ya, di kata kuncinya bilang itu ya, kemudian juga dapat mengajukan pertanyaan berbobot itu Iya, yang Pak. akan dikembangkan lebih spesifik ya. Iya Pak. Nah, kemudian harapannya Bu Fitri, harapan dari Bu Fitri nanti setelah coaching ini apa ya, harapan Bu Fitri? Ya, Pak. Jadi harapan saya nanti setelah proses coaching, saya ingin coaching dapat mengembangkan kompetensi yang dimilikinya Pak untuk menemukan solusi serta langkah-langkah ataupun rencana bahkan strateginya untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami. Iya, Mas Bu Fitri seperti itu ya. Iya Pak. Iya, oke. Nah, saya rasa sudah cukup pertanyaan dari saya. Nanti silakan untuk melakukan coaching dan saya nanti mengobservasi ya Bu ya. Silakan, semoga sukses ya Bu ya. Iya Pak. Ya, Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Selamat siang Bu. Siang Pak. Oke. Selamat siang Pak Sutar. Selamat siang Bu Fitri. Sehat Pak? Iya, ya. Relax aja ya Pak ya, santai ya. Mungkin agak grogi ini saya. Iya Pak Sutar. Iya. Ini saya tadi mendengar dari tengah Bapak Sutar ingin menyampaikan sesuatu nih Pak. Apakah benar? Betul Bu Fitri, saya itu ingin ketemu Fitri beberapa hari lalu, tapi selalu sibuk Fitri. Nah ini bisa ketemu, saya senang sekali Bu. Ya, saya ingin sharing Bu dengan Fitri berkaitan dengan beberapa permasalahan di kelas saya. Di kelas saya itu ada beberapa siswa yang mengalami bullying sampai dia tidak mau masuk ke sekolah.
saya bikin surat aja, sharing aja ke Putri. Baik Pak, tadi terkait ini Pak, Iya. kita punya waktu yang tidak banyak, semoga nanti dapat tersampaikan dan dapat solusinya dari obrolan kita hari ini. Ya Pak Sutar, jadi pada intinya Pak Sutar itu ingin agar siswanya tidak terjadi bullying lagi ya Pak, bisa sekolah seperti biasanya ya Pak. Nah, kira-kira menurut Pak Sutar nih, apa yang dapat Pak Sutar lakukan agar tidak terjadi bullying terhadap siswa? Oke, ya, jadi tujuan saya yang pertama itu memang begitu ya, mengembalikan kondisi kelas agar menyenangkan lagi, itu ya tujuannya. Saya ingin sampaikan ke Fitri. Kemudian yang ingin saya lakukan yaitu memberikan rasa aman dan nyaman pada setiap murid di kelas agar mereka sama-sama duduk dan belajar dengan senang dan mendapatkan perhatian dan fasilitas yang sama pada semua murid, sehingga mereka sama-sama belajar, tidak ada yang rasa disingkirkan gitu. Insya Allah. Dari hal tersebut, Pak Sutar, apa kira-kiranya itu ada kekuatan atau kelebihan apa nih Pak yang dimiliki Pak Sutar atau peserta didiknya agar keinginan Pak Sutar tadi dapat terlaksana? Oke, kelebihan yang pertama itu di kelas saya itu mayoritas sama itu ya, jadi mayoritas laki-laki semua. Itu bagian yang pertama. Jadi semuanya memakai bukan memakai perasaan, tapi memakai logika semua ya. Jadi mereka sebenarnya bisa diajak ngobrol bareng, diajak sharing bareng, itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak saya itu sebenarnya kompak karena pas meeting juga sering jadi juara. Jadi mereka sebenarnya kompak, itu yang jadi kekuatan di saya. Yang jadi kekuatan saya itu ingin menerapkan bahwa di kelas itu mereka nyaman. Saya memberikan keamanan dan kenyamanan pada mereka. Dan terbukti mereka beberapa dari siswa itu pas pembelajaran saya senang gitu ya, nyaman. Jadi kita sering ngobrol dengan saya berbagai hal dari pembelajaran ataupun di luar pembelajaran. Jadi menurut Pak Sutar terkait permasalahan bullying yang ada di sekolah, nah menurut Pak Sutar hal yang disampaikan tadi itu level idealnya itu antara 1 dan 10 itu kira-kira dalam situasi tersebut itu bullying atau perilaku anak itu tuh ada di skala berapa? Iya, kalau dihitung Ibu ya, saya cermati ya, dari level 1 sampai 10 itu kondisi anak saya tidak terlalu mengkhawatirkan ya. Skalanya skala 4. Jadi hanya ada beberapa yang dibully ya. Skala 6. Terus kira-kira nanti Pak Sutar inginkan nantinya ada di posisi atau di skala berapa? Ya, terima kasih. Karena ini bullying ya, dan tidak boleh terjadi pada siapapun yang saya ingin di skala 10. Ya. Jangan sampai ada satu orang pun bully. Iya. Itu saya pilihnya level 10, jadi bebas bullying gitu. Ya, sangat hebat, luar biasa sekali Pak. Nah, untuk karena Pak Sutar ingin dalam skala 10 nih ya Pak ya, kira-kira apakah Pak Sutar sudah punya rencana agar bullying itu tidak terjadi di sekolah? Ya. Setelah beberapa masalah ngobrol dengan itu saya terpikirkan untuk mengatasi bullying itu harus ada rencana yang struktur ya. Jadi harus berada di cara dengan baik. Yang pertama itu saya merencanakan adanya tindakan kewaspadaan baik
dari murid atau dari guru, dan umumnya buat warga sekolah sama waspada. Jadi orang harus tahu waspada bahwa sudah terjadi ada itu yang pertama. Yang kedua, peduli dengan setiap murid. Jangan hanya peduli dengan beberapa murid yang prestasinya baik, tapi kita harus sebagai pendidik peduli dengan semua murid agar mereka juga tercukupi untuk perhatian kita. Yang ketiga mungkin kita harus lebih peka ya, sebagai guru ya, sebagai pendidik ya. Peka bahwa anak itu kadang bulinya itu kan tidak tampak di luar. Bully kata-kata itu kan lebih tajam ya. Kita harus lebih peka bahwa bully itu tidak selamanya kekerasan fisik, tapi juga kemudian saya ingin menciptakan ruang kelas yang tadi biasa saya sampaikan, ruang kelas yang aman, nyaman, dan terkendali agar murid saya itu dapat belajar dengan baik, dengan senang. Yang terakhir, saya berpikir saya tidak bisa bekerja sendirian, saya harus berkolaborasi, saya harus mengajak warga sekolah yang lain, terutama manajemen kepala sekolah, juga rekan sejawat. Dan lebih penting lagi, saya akan berkolaborasi dengan wali murid orang tua. Dan mereka tahu posisi anaknya bagaimana di kelas. Ternyata tidak selamanya baik-baik saja. Itu bahaya yang saya pikirkan, sampaikan di Luar biasa sekali ya Pak strateginya. Dan Pak Sutar, dari 5 strategi yang sudah Pak Sutar rencanakan tadi, kira-kira strategi mana dulu yang akan segera dilaksanakan oleh Pak Sutar? Oke, karena ini sifatnya bullying sudah diatasi ya dengan manajemen sekolah. Akan biasa dengan manajemen sekolah untuk menciptakan kondisi yang bebas bullying di kelas. Wah, itu termasuk strategi yang sudah Pak Sutar rencanakan tadi, sudah sangat menarik dan keren Pak. Terkait solusi untuk bullying. Iya Pak. Lalu kira-kira kapan ini Pak rencana ini akan dilaksanakan? Iya, karena ini masalah bullying ya, tidak bullying di pihak lama, mungkin minggu depan. Ya, karena ini sudah hari Kamis dan minggu depan kita akan segera action. Anak-anak yang dibully itu kita atasi. Baik Pak, dalam rencana Pak Sutar ini, kira-kira siapa saja yang ingin dilibatkan? Oke, saya ingin melibatkan pertama guru BK. Kalau guru BK kan sudah mengetahui konsep bagaimana memberikan perlindungan kepada anak. Itu yang pertama guru BK, nanti kita akan sharing pendapat-pendapat dari guru BK bagaimana mengatasi bullying itu. Setelah itu terjadi, hasil sharing itu kami akan sharekan secara luas di seluruh warga sekolah, kepala sekolah, dengan kita sejauh bahkan dengan murid-murid ketika apel pagi kita akan sampaikan. Dan yang terakhir kita juga akan sampai pada orang tua bahwa mereka harus berperan aktif juga, tidak langsung menyerahkan pada sekolah. Itu yang jadi kepada saya. Luar biasa sekali sampai Pak Sutar strateginya. Sebenarnya Pak Sutar itu sudah bisa sebenarnya menyelesaikan masalah sendiri, hanya saja perlu teman curhat Pak. Iya, betul. Ya, jadi apa yang disampaikan Pak Sutar itu rencananya sudah sangat matang sekali Pak. Tinggal nanti actionnya saja. Oke, terima kasih. Pak Sutar sudah di penghujung sesi ini Pak. Oke. Kira-kira apa yang sudah Pak Sutar dapatkan dari percakapan siang ini Pak? Oke, Bu, terima kasih Bu Fitri. Tadi saya sebenarnya mau melangkah yang mana bisa bingung ya, karena kasihan anak-anak ya. Ternyata ketika sedang ngobrol dengan Bu Fitri, itu bisa saya langkah yang terbaik yang kita harus berkolaborasi baik internal dan eksternal. Dan terus sudah saya sampaikan strategi-strateginya dan mungkin dalam segera kami terapkan. Ya Pak, jadi intinya Pak Sutar sudah menemukan sebuah solusi ya Pak atas permasalahan Pak Sutar tadi. Tepat sekali, betul. Baiklah Pak Sutar, besok kita ngobrol-ngobrol lagi. Karena ini waktunya tidak banyak, saya harus pergi lagi.
Mungkin minggu depan atau kapan ya Pak, kita nanti bisa terrealisasikan Oke. terkait rencana Pak Sutar. Dan saya sebenarnya juga penasaran nih Pak untuk hasilnya. Mudah-mudahan berhasil ya Pak. Oke, terima kasih Fitri untuk arahannya. Dan nanti beberapa waktu yang akan datang kami sampaikan. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Selamat siang Bu Fitri. Siang Pak Bizar. Ya, tentu saja baik ya. Iya. Tadi sudah melewati Iya. sesi coachingnya, Iya, Pak. sudah mengobservasi, ya baik sekali. Selamat ya, sudah berjalan dengan baik coachingnya. Ya Pak, Alhamdulillah Pak, kalau tadi sudah berjalan baik dan lancar. Ini Bu Fitri, jadi menurut Bu Fitri ya, proses coaching dari Bu Fitri tadi, menurut Bu Fitri, bagian yang ingin dikembangkan tadi sebelum kita seperti coaching ya, sebelum Ya. kita coaching prospektif tadi sudah tercapai. Apakah yang sudah tercapai itu apa saja? Ya Pak, tadi pada saat proses coaching Pak, saya sudah menggunakan alur data, yaitu menanyakan tujuan, melakukan identifikasi, kemudian menanyakan rencana aksi serta tanggung jawab yang nantinya akan dilakukan oleh Pak Sutar. Kemudian saya juga sudah berusaha menggali potensi apa nih yang dimiliki Pak Sutar untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi Pak Sutar. Oke, ya. Jadi yang dikembangkan tadi sudah tercapai gitu ya, Bu. Berdasarkan aktif juga ya, sudah seperti yang memberikan pertanyaan kedua sudah sih. Sudah. Terus kira-kira menurut Bu Fitri apa ya? Menurut Bu Fitri itu bisa menilai seperti itu, kenapa sebabnya? Apa sebabnya? Karena iya Pak, tadi saya kan sebelum bertemu dengan Pak Sutar, saya juga sudah memahami kompetensi inti yang harus saya miliki. Kemudian saya juga sudah mempelajari langkah-langkah dari cerita itu Pak. Jadi saya bisa menilai diri saya sendiri bahwa saya sudah melakukan hal tersebut Pak. Jadi menilai seperti itu tadi, Bu Fitri menilainya seperti itu ya. Iya Pak. Tapi bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Monggo Pak. Menurut saya tadi proses coaching dari Bu Fitri sudah baik ya. Tadi sudah fokus terhadap coaching, kemudian sudah sesuai dengan prinsip coaching, prinsip coaching ya. Prinsip coaching yaitu sudah kemitraan, kemudian berpikir kreatif, juga dapat mengembangkan kompetensi seperti itu, dan sudah mempraktekkan bagaimana mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Saya juga Setuju Pak. setuju. Baik sekali. Terus kemudian begitu, kompetensi apa lagi yang ingin dicapai Bu Fitri ke depannya itu apa? Ya, Pak. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu saya ingin mempelajari lebih dalam Pak tentang alur data pada proses coaching, sehingga ketika nanti saya melakukan kegiatan coaching lagi hasilnya itu akan jauh lebih baik Pak. Iya, baik sekali ya Bu ya. Saya rasa pertemuan kita sudah cukup ya Bu ya. Iya Pak. Terima kasih sudah cakap-cakap dengan saya. Hasil coaching tadi juga sudah bagus. Semoga kedepannya kompetensi kita semuanya bertambah baik. Terima kasih Bu Fitri. Sama-sama Pak Biza untuk waktunya. Terima kasih. Demikian kegiatan demonstrasi kontekstual modul 2.3 dari kami. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.